Halo teman-teman, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Hari ini kita akan bahas tentang 7 aplikasi yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Oke, langsung aja kita ke videonya. Oke teman-teman, sebelum aku bahas tentang 7 aplikasi yang berguna untuk mahasiswa, jangan lupa buat kalian yang ingin support channel aku bisa langsung klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Jangan lupa like, komen di bawah dan share ke teman-teman kalian supaya informasi ini lebih banyak yang mengetahui. Oke, sekarang kita akan langsung aja bahas tentang 7 aplikasi yang bisa digunakan oleh mahasiswa untuk memperlancar kuliahnya, mulai dari kuliah offline maupun kuliah online. Langsung aja kita ke listnya teman-teman. Oke teman-teman, di zaman yang serba modern ini mengharuskan para mahasiswa untuk tetap memiliki sikap teknologi, memiliki kemampuan teknologi yang lebih gitu. Jadi di sini aku bakalan terangin 7 aplikasi tersebut, dan untuk 7 aplikasi ini bisa kalian operasikan di Android maupun laptop. Nah, jadi buat kalian yang merasa kekurangan dana untuk memiliki laptop, kalian bisa operasikan aplikasi ini juga di Android atau HP kalian. Pastikan semua mahasiswa pasti memiliki Android ya, nggak mungkin kan HP-nya yang lilit kecil itu, pasti punya Android. Oke, langsung aja kita ke aplikasi yang pertama. Aplikasi pertama yaitu Microsoft Office teman-teman, atau WPS Office. Nah, untuk Microsoft Office ini ada 5 aplikasi di dalamnya, tapi sebagian besar yang biasanya digunakan oleh mahasiswa itu ada Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Nah, untuk 3 aplikasi ini bisa kalian dioperasikan di laptop maupun di HP Android gitu. Jadi kalian nggak perlu capek-capek untuk membeli laptop. Nah, untuk aplikasi ini itu kalau misalkan kalian masih mahasiswa baru dan belum bisa mengoperasikannya, kalian banyak sekali bisa cari tutorialnya di YouTube maupun di Google gitu. Untuk Microsoft Word itu biasanya digunakan untuk ngetik-ngetik, biasa untuk tugas makalah, tugas makalah atau tugas menulis gitu. Kalau untuk Microsoft Excel ini biasanya digunakan untuk menghitung teman-teman, menghitung rata-rata. Biasanya Microsoft Excel ini lebih ke jurusan yang di bidang perkantoran, manajemen, akuntansi gitu. Itu lebih ke Microsoft Excel. Kalau misalkan untuk Microsoft PowerPoint ini kebanyakan itu pasti dipakai PowerPoint ini. Nah, fungsinya apa? Untuk PowerPoint ini digunakan untuk presentasi. Kalau misalkan teman-teman ada tugas, kalau misalkan teman-teman itu ada presentasi baik secara Zoom maupun secara tatap muka, itu pasti menggunakan Microsoft PowerPoint ini teman-teman. Nah, jadi dari 3 aplikasi Microsoft Office atau WPS Office ini yang biasanya paling sering digunakan oleh mahasiswa yaitu Microsoft Word sama Microsoft PowerPoint gitu. Kalau Microsoft Excel biasanya hanya jurusan tertentu aja, tapi pasti digunakan juga sih meskipun nggak sering gitu. Oke, kita lanjut ke aplikasi yang kedua yaitu aplikasi internet. Nah, aplikasi internet ini sangat berguna juga untuk kalian para mahasiswa. Karena apa? Di sana itu banyak sekali informasi-informasi update yang harus kalian tahu gitu. Karena kan suatu ilmu itu nggak hanya datang dari guru atau dosen, nggak hanya datang dari buku. Kita juga memerlukan internet supaya informasi yang kita dapatkan itu lebih update dan lebih terpercaya. Namun saat kalian untuk mencari informasi di internet, kalian juga harus mempertimbangkan tentang mempertimbangkan tentang kevalitan data yang kalian dapatkan gitu. Caranya kalian itu biasanya dilarang untuk mengambil suatu data di Wikipedia atau di Blogspot gitu, atau WordPress. Itu biasanya nggak boleh untuk mencari data-data di situ. Tapi kalau misalkan hanya untuk sekedar belajar, mencari tahu, sekedar baca-baca aja, bukan untuk dikumpulkan ke dosen, itu biasanya nggak apa-apa sih, itu cuma buat belajar baca-baca aja gitu. Tapi kalau misalkan untuk dikumpulkan ke dosen, kalian harus naik ke level yang namanya jurnal gitu, ke website yang terpercaya.
Oke guys, untuk aplikasi internet ini kalian bisa ambil 3 gitu. Ada Google Chrome, ada Mozilla, dan juga ada YouTube. Nah, jadi kemarin-kemarin kalau misalkan aku belajar dan aku nggak tahu tentang informasi yang harus aku pelajari ataupun tentang mata kuliah yang harus aku pelajari, biasanya itu aku belajar dari Google Chrome, dari Mozilla ataupun dari YouTube. Mereka bertiga itu sangat membantu aku untuk bisa mengetahui apapun itu, baik informasi tentang perkuliahan maupun non perkuliahan. Jadi kalian harus benar-benar explore diri kalian itu di 3 aplikasi itu. Oke. Untuk aplikasi yang selanjutnya yaitu aplikasi Cam Scanner. Nah, untuk aplikasi Cam Scanner ini adalah aplikasi scan-scanan gitu teman-teman. Nah, meskipun untuk aplikasi Cam Scanner ini jarang sekali digunakan, tapi pasti akan digunakan. Jadi mungkin saran aku, kalian bisa download aplikasi ini saat kalian membutuhkan saja. Soalnya kan biasanya kan ada HP yang kurang memori gitu, memorinya cuma sedikit, jadi kalian bisa download jika dibutuhkan saja gitu teman-teman. Oke, untuk aplikasi yang keempat yaitu Google Drive teman-teman. Nah, kalian tuh sangat wajib untuk memiliki Google Drive. Nah, untuk aplikasi Google Drive ini sendiri itu biasanya bawaan dari HP, ataupun kalau misalkan di HP itu nggak ada, kalian bisa langsung download di Play Store. Untuk aplikasi Google Drive ini bisa kalian gunakan untuk pengganti flash disk teman-teman, atau data-data yang kalian misalnya nggak punya laptop ya, dan data-data kalian itu bisa kalian masukkan ke Google Drive supaya itu lebih aman. Dan Google Drive ini menurut aku tuh lebih aman daripada flash disk. Kalau flash disk kalian hilang, pasti kan data kalian hilang. Tapi kalau Google Drive ini bisa kalian buka kapan saja gitu. Tapi untuk Google Drive ini kayaknya memiliki kapasitas gigabyte gitu. Jadi teman-teman harus masukkan data-data yang penting kayak skripsi, makalah, terus data-data seperti KK, KTP, scan KK, scan KTP, atau scan surat-surat apapun, masukkan aja ke Google Drive supaya kalau misalkan kalian butuh di waktu-waktu yang mendadak, kalian bisa langsung download di Google Drive gitu, atau file-file kalian yang lain yang penting masukkan aja teman-teman ke Google Drive, karena itu menurut aku tuh lebih aman dan lebih efektif dan efisien kalau digunakan kapanpun. Oke, aplikasi yang kelima yaitu aplikasi Zoom dan Google Meet. Nah, Zoom dan Google Meet ini sebenarnya dulu-dulu aku nggak pernah sih pakai kayak Zoom, Google Meet itu. Pasti ini dipakai itu pas saat kuliah online gitu. Dan aplikasi ini juga bisa kalian operasikan di Android teman-teman. Nah, aplikasi ini itu biasanya digunakan untuk kuliah teman-teman, seminar nasional, rapat, dan lain sebagainya. Untuk pertemuan-pertemuan yang tidak bisa kita lakukan secara tatap muka karena kan lagi pandemi, jadi kita harus bertemu secara virtual. Dan untuk dosen-dosen itu biasanya ya terserah mereka, beliau-beliau itu mau pakai Google Meet atau Zoom gitu, jadi nggak serta-merta Zoom terus, Google Meet terus gitu, pasti akan bervariasi untuk memakai 2 aplikasi itu. Dan untuk aplikasi ini bisa kalian download langsung di Play Store. Yang selanjutnya yaitu aplikasi Notion, atau kalian juga bisa punya aplikasi memo di HP kalian. Nah, memo ini biasanya Notion atau memo ini biasanya kalian langsung bisa dapatkan di HP, nggak perlu download. Tapi kalau misalkan nggak ada, kalian bisa langsung download di aplikasi Play Store kalian. Nah, untuk aplikasi ini itu biasanya digunakan untuk mencatat hal-hal penting, mencatat hal-hal pengingat, tugas, dan lain sebagainya, karena kita kan manusia tidak luput dari kelupaan. Nah, kalian sangat penting untuk mencatatnya di dalam memo atau di Notion, karena memang menurut aku sih kalau misalkan buku ya kita bawa kemana-mana itu kan nggak mungkin, dan itu sangat tidak efektif dan efisien gitu. Jadi kalian kalau sesuatu benda yang biasanya kalian bawa kemana-mana itu kan pasti HP, jadi kalian harus punya catatan tugas kalian, catatan pribadi kalian itu di HP gitu, jadi biar lebih efektif gitu, bisa dibuka kapan aja dan bisa nulis kapan aja gitu teman-teman. Nah, untuk keenam aplikasi tadi itu bisa kalian download di HP Android ya. Jadi kalian tuh nggak harus memiliki laptop teman-teman, semuanya bisa kalian operasikan di Android. Dan sekarang aku punya satu rekomendasi aplikasi lagi, tapi aplikasi ini biasanya hanya bisa dioperasikan di
di laptop gitu. Jadi untuk aplikasi ini namanya adalah aplikasi Mendeley. Nah, untuk aplikasi Mendeley ini ada dua fungsinya teman-teman. Yang pertama itu bisa untuk menyimpan buku-buku elektronik, jurnal, dan media-media lainnya. Kalian bisa langsung simpan di Mendeley. Kalau misalkan kalian itu seorang pembaca, terus memiliki buku elektronik yang banyak, memiliki jurnal yang banyak, kalian kan bingung ya kalau misalkan mau memasukkan itu di drive kalian gitu. Jadi kalian bisa langsung simpan itu di Mendeley. Jadi kalau misalkan kapan-kapan laptop kalian hang, laptop kalian itu blue screen atau mati total, itu kalian bisa langsung mengoleksinya di Mendeley, karena itu nggak akan hilang selama kalian tahu email dan password Mendeley kalian gitu. Untuk fungsi kedua dari Mendeley ini adalah untuk membuat catatan kaki, untuk membuat referensi gitulah, kayak catatan kaki, catatan perut, terus daftar pustaka gitu. Itu bisa kalian buat lewat Mendeley dan itu lebih akurat teman-teman gitu. Jadi kalian tuh nggak harus ngetik satu-satu setiap catatan kaki, karena di situ kalian kalau sudah ada bukunya kalian bisa langsung klik gitu. Nah, itu adalah 7 aplikasi yang harus kalian download dan harus kalian punya buat kalian sebagai mahasiswa. Nah, gimana 7 aplikasi itu? Dari 6 aplikasi bisa kalian operasikan di Android maupun di laptop, dan 1 aplikasi tadi Mendeley itu bisa kalian operasikan di laptop. Jadi kalau menurut aku sih, kalau Mendeley ini sih nggak begitu urgent untuk kalian. Pasti urgentnya itu kalau menurut aku pas mau semester akhir, mau skripsi. Kalian di situ kan pasti harus punya banyak koleksi buku, harus mengerjakan catatan kaki, catatan perut, dan referensi lainnya gitu. Jadi kalian wajib untuk punya Mendeley gitu teman-teman. Oke, dan juga Mendeley ini kalian bisa berpindah-pindah laptop ya gitu. Jadi kalian bisa harus punya password dan email. Itu pun kalian itu bisa buka di komputer satu, komputer yang lain juga. Jadi kalian itu bisa nggak harus punya laptop gitu loh. Jadi bisa buka Mendeley itu juga di warnet atau di laptop teman kalian gitu teman-teman. Oke, kalau misalkan ada pertanyaan yang lain, kalian langsung bisa share di kolom komentar. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.